Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir adalah salah satu fenomena paling signifikan dalam ekonomi global. Setelah berpuluh tahun mengalami stagnasi ekonomi di bawah kepemimpinan Mao Zedong, reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an telah mengubah Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah kebangkitan ekonomi Tiongkok. Tapi sebelum saya membahas topik ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, Mao Zedong menerapkan kebijakan ekonomi terencana yang sangat ketat. Ekonomi dikelola sepenuhnya oleh negara, dan kepemilikan pribadi dilarang. Fokus utama kebijakan ekonomi saat itu adalah pertanian dan industri berat, yang mengarah pada ketergantungan yang besar pada negara. Pada akhir 1950-an, Mao meluncurkan kebijakan lompatan jauh ke depan yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi dan kolektivisasi pertanian. Sayangnya, kebijakan ini gagal total dan menyebabkan kelaparan besar yang menewaskan puluhan juta orang. Pada 1966, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memberantas unsur-unsur kapitalis dalam Partai Komunis. Revolusi ini memperparah kemunduran ekonomi karena banyak ahli, akademisi, dan profesional yang disingkirkan atau dihukum. Setelah kematian Mao pada 1976, Tiongkok berada di persimpangan jalan. Deng Xiaoping, yang naik ke tampuk kekuasaan pada akhir 1970-an, melihat bahwa kebijakan ekonomi Mao tidak sustainable dan Tiongkok perlu berubah untuk menghindari kehancuran ekonomi. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping meluncurkan serangkaian reformasi yang dikenal sebagai reformasi dan keterbukaan. Langkah-langkah ini memungkinkan liberalisasi ekonomi, yang membuka pasar domestik dan meningkatkan investasi asing. Pada awal 1980-an, Tiongkok mulai membuka zona ekonomi khusus (SEZ) seperti di Shenzhen. Zona ini dirancang untuk menarik investasi asing dengan menawarkan insentif pajak dan regulasi yang lebih liberal. Zona-zona ini menjadi pintu gerbang bagi Tiongkok untuk mengadopsi teknologi dan modal asing. Reformasi di sektor pertanian juga menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi Tiongkok. Sistem komune dibubarkan, dan para petani diberi hak untuk mengelola tanah secara individual. Ini meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani secara signifikan. Dengan biaya tenaga kerja yang rendah, Tiongkok mulai menarik investasi besar-besaran di sektor manufaktur. Negara ini dengan cepat menjadi pusat produksi global, menghasilkan barang-barang elektronik, pakaian, dan produk konsumen lainnya untuk diekspor ke seluruh dunia. Pada tahun 2001, Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Keanggotaan ini mempercepat integrasi Tiongkok ke dalam ekonomi global dan membuka pintu lebih luas bagi perdagangan dan investasi asing. Meski Tiongkok membuka pintu bagi sektor swasta, negara tetap mempertahankan kendali atas perusahaan-perusahaan besar yang dikelola negara (BUMN). Namun, banyak BUMN yang direstrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar global. Tiongkok secara masif berinvestasi dalam infrastruktur, seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Proyek-proyek infrastruktur besar ini meningkatkan konektivitas domestik dan internasional, yang sangat penting untuk memperlancar perdagangan. Dengan reformasi ekonomi, proses urbanisasi di Tiongkok juga meningkat pesat. Jutaan orang berpindah dari pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa, mempercepat transformasi ekonomi. Selama 3 dekade terakhir, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 9–10% per tahun. Ini menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tiongkok juga mengalihkan fokusnya dari manufaktur murah ke industri teknologi tinggi. Dengan investasi besar dalam riset dan pengembangan R&D, Tiongkok telah menjadi pemimpin global dalam teknologi seperti 5G,
kecerdasan buatan, dan energi terbarukan. Selain manufaktur, sektor jasa di Tiongkok juga berkembang pesat, terutama di bidang keuangan, teknologi informasi, dan e-commerce. Perusahaan-perusahaan seperti Alibaba dan Tencent telah menjadi raksasa global di sektor ini. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menciptakan kelas menengah yang besar di Tiongkok. Kelas menengah ini menjadi motor utama dalam konsumsi domestik, yang semakin penting bagi perekonomian Tiongkok seiring dengan perlambatan ekspor. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga membawa dampak negatif, terutama dalam hal lingkungan. Polusi udara, pencemaran air, dan degradasi tanah menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mulai mengalihkan fokus ekonominya dari pertumbuhan yang didorong oleh investasi dan ekspor menuju model yang lebih berkelanjutan, berpusat pada konsumsi domestik dan inovasi. Salah satu inisiatif besar Tiongkok dalam era modern adalah Belt and Road Initiative, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping. Proyek ini bertujuan untuk membangun infrastruktur global dan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ekonomi Tiongkok dengan Amerika Serikat tegang, terutama karena masalah perdagangan. Perang dagang yang dimulai pada 2018 mengakibatkan peningkatan tarif impor dan ketegangan politik antara kedua negara. Salah satu tantangan yang dihadapi Tiongkok di masa depan adalah perubahan demografis. Kebijakan satu anak yang diterapkan selama beberapa dekade telah menyebabkan penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua dengan cepat. Dengan peningkatan standar hidup dan pengembangan ekonomi, upah di Tiongkok telah meningkat secara signifikan. Hal ini memaksa banyak perusahaan untuk mengalihkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Inovasi dalam energi terbarukan. Tiongkok telah menjadi pemimpin dalam energi terbarukan, terutama dalam pengembangan tenaga surya dan angin. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Transformasi digital menjadi kunci dalam kebangkitan ekonomi Tiongkok. Pemerintah dan sektor swasta Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam teknologi informasi, e-commerce, dan inovasi digital lainnya. Pemerintah Tiongkok meluncurkan inisiatif Made in China 2025, untuk mendorong inovasi dalam teknologi tinggi, termasuk semikonduktor, robotika, dan bioteknologi, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Meskipun ekonomi Tiongkok terus tumbuh, ada tantangan besar dalam sektor keuangan, termasuk meningkatnya utang domestik dan risiko dalam sistem perbankan bayangan yang berkembang pesat. Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah mengubah peran negara ini di panggung internasional. Tiongkok ini memainkan peran penting dalam organisasi internasional dan diplomasi ekonomi global. Tiongkok juga berinvestasi besar dalam pendidikan dan penelitian ilmiah. Universitas-universitas Tiongkok semakin diakui secara internasional, dan negara ini menjadi pusat inovasi sains dan teknologi global. Meski sukses besar, Tiongkok menghadapi hambatan ekonomi yang signifikan, seperti ketimpangan pendapatan, korupsi, dan kendala birokrasi yang dapat memperlambat pertumbuhan di masa depan.